Halo guys, apa kabar kalian? Masih suka makan gorengan 10 ngaku 2? Ntar nggak jadi tahi loh. Oke lah, jadi film kali ini tuh berjudul A Tale of Legendary Libido ya, yang bercerita tentang seorang pemuda yang memiliki burung kecil. Namun secara ajaib, tiba-tiba burungnya menjadi sangat gede ya bun. Nah, apa yang akan dilakukannya dengan burung yang sudah gede itu? Langsung saja subscribe dulu guys, dan nyalain loncengnya agar kalian kagak ketinggalan video-video goblok dari gua, oke? 너무하는 거 아니냐고. 나 무시고. 엄마. Film diawali dengan memperlihatkan kesaktian patung keramat yang punya hidung cabul, di mana seekor nenek jablay tak sengaja mematahkan hidungnya. Tiba-tiba batang itu berdiri ngaceng dan muncul banyak pria berkolor, lalu si nenek pun tersalome. Tak hanya si nenek, bahkan satu desa pun tersalome massal. Seorang pengembara yang mengetahui penyebab kejadian itu lalu mengubur sebotol anggur tua di bawah patung keramat agar kejadian itu tak terulang lagi. Lalu cerita maju beberapa tahun ke depan. Setelah kejadian waktu itu, terjadi perubahan di desa tersebut, di mana wanita dan lelaki bertukar peran. Wanita melakukan pekerjaan berat, sedangkan lelaki menjadi bapak rumah tangga. Di desa tersebut ada seorang lelaki yang sangat terkenal, dia bernama Byun. Byun terkenal bukan karena kehebatannya, tetapi karena burungnya yang sangat kecil, seukuran anak burung puyuh. Ternyata, dulu saat Byun berjualan tengah malam, tiba-tiba Byun diperkosa seekor betina cantik. Ternyata itu adalah nenek jablay yang ada di awal film. Dari si nenek lah cerita itu menyebar sampai sekarang. Byun juga sering dibanding-bandingkan dengan kakaknya Kang Mok yang punya burung besar. Hingga suatu malam Byun yang tak tahan dengan olokan orang-orang, Byun pun mengamuk. Untung ada Kang Mok yang menenangkannya dengan lemah lembut. Saat pulang di sebuah jembatan, mereka terpesona ketika berpapasan dengan gadis cantik bernama Darling. Saat menghangatkan badan, Kang Mok memberi Byun beberapa obat kuat dan minyak lintah, tetapi Byun menolak lalu pergi. Ternyata Kang Mok merasa bersalah dengan apa yang dialami Byun saat ini, karena dulu saat Kang Mok atraksi, dia tak sengaja membakar burung Byun. Bukannya memadamkan api dengan air, dia malah menggunakan kakinya. 경세야! 저게 뭐야? 한양년이 왔다더니만 전년이구만. 어? Saat Kang Mok lagi bekerja, dia menolong Darling yang lagi dipiting emak-emak di sana. Mereka menganggap Darling pelakor di desa itu. Malam harinya, Kang Mok mengenalkan Darling kepada Byun. Kang Mok bilang beberapa hari lagi akan mengadakan pesta perkawinan. Mendengar itu, Byun yang diam-diam juga menyukai gadis itu pun cemburu lalu pergi ke hutan. Di hutan, Byun menolong kakek pengembara bersama cucunya yang terkena jebakan hewan. Ternyata si kakek tahu permasalahan Byun dengan burungnya. Sebagai rasa terima kasih, si kakek mengatakan bahwa dia pernah mengubur ramuan ajaib di bawah patung keramat di pinggir desa.
Si kakek mengingatkan, Biyun hanya boleh meminumnya 1 teguk. Jika lebih, maka desanya akan mengalami kesengsaraan. Berbekal petunjuk goblok si kakek, Biyun pun mencarinya. 2발, 왼쪽으로 2발, 앞으로 2발, 오른쪽으로 2발. 그럼 제자리지? Saat hendak minum, Biyun teringat perlakuan orang-orang desa. Karena dendam, Biyun meminum habis ramuan tersebut hingga teler. Saat terbangun, Biyun bertemu beberapa prajurit. Ternyata desa mereka mengatakan wajib militer. Karena Biyun tak ada di rumah, maka Kang Mok menggantikan dirinya. Saat pulang, terlihat rumah yang sudah kosong, dan hanya ada Darling yang lagi tertidur dengan pose yang barbar. Melihat itu, burungnya pun bangun dan hampir membuat celananya robek. Selain membuat otongnya jadi gede, ramuan itu juga membuat kekuatannya meningkat. Biyun bisa meminum habis air 1 kolam, bahkan memadamkan kebakaran hutan hanya dengan air kencingnya. Dan dari sinilah wanita desa yang kesepian mengetahui keperkasaan Biyun. Berbagai cara mereka lakukan untuk menggoda Biyun. Namun, Biyun yang suka coli pakai abu gosok selalu menolak. 야, 임마! 야! Pada akhirnya, bibi si penjual arak berhasil menggoda Biyun. Biyun yang awalnya menolak tak sengaja melihat bulan dan bahkan para wanita rela antri sambil membawa hadiah untuk bisa mencicipi burung super Biyun. Ternyata berita keperkasaan Biyun sampai ke telinga raja. Raja pun memberi tantangan dengan imbalan kakaknya Kang Mok akan ditarik dari perang. Ternyata Biyun harus menghadapi orang kuat dari barat. Dalam lomba mengadu kekuatan dengan burung, si bule hanya bisa mengangkat 4 bola besi dengan burungnya. Sedangkan Biyun setelah selesai, raja mengatakan bahwa Kang Mok tak ditemukan dimanapun di medan perang. Tak sampai di situ, kesedihannya pun bertambah ketika melihat gadis yang dicintainya menderita sakit aneh. Si tabib bilang kalau Darling kekurangan cairan, itu disebabkan karena desa yang sedang mengalami kekeringan. Di sini Biyun sadar bahwa dialah penyebab kekeringan tersebut. Si tabib juga bilang hanya ada 1 cara untuk menyelamatkannya, yaitu Biyun harus memberikan cairan kepada Darling. Dengan cara Darling harus digenjot. Malu-malu tapi mau, dengan terpaksa Biyun melakukannya. Karena hal itu juga Biyun digosipkan tidur dengan kakak iparnya sendiri. Di sisi lain, kekeringan semakin melanda desa itu. Si pengembara yang mengetahui penyebabnya lalu mencari ramuan ajaib untuk menolong desa tersebut. Saat ditemukan, ternyata botolnya sudah kosong. Si pengembara pun teringat bahwa Biyunlah pelakunya. Selain penyebab kekeringan, Biyun juga telah menghamili wanita-wanita desa. 아니야. Ketua RT setempat lalu memerintahkan untuk menangkap Biyun dan dikorbankan pada Dewa Beruang. Si nenek Jabla yang merasa kasihan memberitahu Biyun soal itu. Saat mau kabur, Biyun melihat kakaknya yang masih hidup tetapi kehilangan 1 kakinya. Biyun yang merasa semakin bersalah lalu pasrah menyerahkan diri untuk dikorbankan pada Dewa Beruang. Di sisi lain, Kang Mok menanyakan keberadaan Biyun. Kang Mok juga marah mengapa mereka belum melakukan pesta perkawinan. Yang dimaksud Kang Mok bukanlah dirinya tetapi Biyun. Ternyata warga sudah salah mengira. Mendengar itu, Darling hanya tersenyum sambil berkata kalau dia sudah hamil anak Biyun. Sementara itu di dalam goa, Biyun terkapar lemah setelah dihajar beruang. Namun lagi-lagi, Biyun tak sengaja melihat bulan dan beruang itu pun digenjot. Seketika hujan turun dan disambut bahagia seluruh warga desa. Keesokan harinya mereka mengadakan upacara pemakaman untuk Biyun. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian terlihat desa itu sudah kembali normal. Lalu kita diperlihatkan pasukan bocil yang sedang buang air kecil. Dan bisa dipastikan bocil-bocil ini adalah anak hasil bibit super Biyun. Luar biasa, tepuk tangan, rekor dunia ngentot.
Lalu terlihat mbak-mbak yang bergosip tentang kehebatan Bihun si legenda burung, dan tanpa mereka sadari bahwa si tukang perahu itu adalah Bihun, dan film pun selesai.